Om Swastiastu, sahabat Rumah Belajar Kemendikbud. Perkenalkan saya Okos Daryana. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbagi pengalaman mengenai materi matematika kelas 11 ya, yaitu adalah trigonometri, membedakan rumus jumlah dan selisih sudut sinus dan kosinus. Selamat menyaksikan. Belajar, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai trigonometri. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, indikatornya adalah hubungan antara fungsi sinus dan kosinus yang dinyatakan dalam rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, jadi sebelum masuk ke fungsi sinus dan kosinus dalam penggunaan rumus jumlah dan selisihnya, nah, persepsi awal, jadi pada pertemuan sebelumnya kita akan mengulas sedikit, yaitu adalah kita kembali lagi ke konsep dasar dari sinus dan kosinus. Nah, jadi apa itu sinus dan apa itu kosinus? Nah, jadi sebutkan sebuah segitiga siku-siku A, B, C. Nah, siku-siku berada di titik A. Nah, dengan sudut alfa berada di titik B. Maka, sinus alfa itu akan menjadi sisi depan sudut per sisi miring. Nah, sisi depan itu yang mana? Sisi depan sudut adalah AC. Ya, sisi AC. Kemudian sisi miringnya adalah BC. Nah, kemudian sisi samping sudut tersebut adalah sisi C ya. Jadi AB atau dilambangkan dengan C kecil. Karena depan dari C besar dan C kecil ya. Maka sin alfa itu adalah B per A. Jadi B kecil per A kecil. Nah, bagaimana kalau kosinus? Jadi kosinus alfa adalah sisi samping sudut per sisi miring. Nah, sehingga menjadi C per A. Kemudian tangan alfa. Tangan alfa itu merupakan sisi depan sudut per sisi samping sudut. B per C ya. Nah, jadi kegunaan trigonometri ini, jadi kita bisa mengukur tinggi tiang bendera ya. Pada saat kita melaksanakan hormat misalkan. Nah, jadi tinggi tiang bendera itu bisa kita ukur. Nah, jadi yang seperti yang dijelaskan sebelumnya juga. Nah, sinus itu adalah sisi depan sudut per sisi miring. Kemudian cosnya adalah sisi samping sudut per sisi miring. Dan tangan merupakan sisi depan sudut per sisi samping sudut. Nah, sekarang kita masuk ke menentukan rumus untuk sin alfa plus beta dan sin alfa min beta. Jadi penjumlahan dan pengurangan atau selisih dari trigonometri. Nah, kita bahas yang pertama adalah rumus untuk sin alfa plus beta. Jadi penjumlahannya. Nah, dimana untuk menentukan rumus sin alfa plus beta, kita perlu mengingat kembali. Jadi sudut-sudut berelasi. Di antaranya ada cos
V per 2 min alpha itu akan sama dengan sin alpha. Kemudian sin V per 2 min alpha itu sama dengan cos alpha. Ya, jadi ini yang akan kita konsep ini akan kita tentu untuk menentukan nilai dari penjumlahan dan selisih dua buah sudut ya. Dan bagaimana kalau rumus kosinus selisih dua sudut? Nah, ini cos alpha min beta itu sama dengan cos A cos B plus sin A sin B. Nah, dengan menggunakan rumus-rumus itu kita memperoleh hubungan sebagai berikut. Jadi, sin alpha plus beta itu sama dengan cos V per 2 dikurangi alpha plus beta. Nah, sehingga kita sederhanakan lagi adalah sin alpha plus beta itu sama dengan cos V per 2 min alpha. Kemudian sebagai aljabar dikurangi beta ya. Nah, berikutnya adalah sin alpha plus beta itu sama dengan cos V per 2 min alpha kali cos beta. Nah, karena dalam kurungnya kita keluarkan dia. Plus sin V per 2 dikurangi alpha kali sin beta. Per sin alpha. Jadi, keduanya di penjumlahan juga dibagi dengan cos alpha. Sehingga akan mendapatkan sin alpha plus beta itu sama dengan sin alpha cos beta ditambah cos alpha sin beta ya. Itulah rumus dari penjumlahan dua buah sudut. Nah, dari proses tersebut dapat kita simpulkan sin alpha plus beta itu sama dengan sin alpha cos beta ditambah cos alpha sin beta. Kemudian sin alpha min beta sama dengan sin alpha cos beta dikurangi cos alpha sin beta. Nah, kita masuk ke contoh soal sedikit ya. Tentukan nilai trigonometri berikut. Yang nomor A, sin 75 derajat. B, cos 105 derajat. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, sin 75 derajat itu sama dengan sin alpha plus beta. Jadi sin 30 derajat ditambah 45 derajat. Jadi yang mana mendekati? Sehingga kita keluarkan sin 30 derajat kali cos 45 derajat ditambah cos 30 derajat sin 45 derajat. Nah, dimana sin 30 derajat itu adalah setengah. Cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Ya. Nah, itu dikalikan, kemudian ditambah dengan setengah akar 3 adalah cos 30 derajat ditambah itu dikali setengah akar 2 sin 45 derajat. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6 ya. Nah, sehingga menjadi 1/4 dalam kurung akar 2 plus akar 6. Nah, itulah nilai dari sin 75 derajat ya. Cos 105 derajat. Nah, kita gunakan cos 60 derajat ditambah 45 derajat. Sehingga cos 60 derajat itu dikali cos 45 derajat dikurangi sin 60 derajat sin 45 derajat. Setengah kali setengah akar 2 dikurangi setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Sehingga menjadi 1/4 akar 2 dikurangi 1/4 akar 6. Nah, akan mendapatkan hasilnya adalah 1/4 dalam kurung akar 2 min akar 6. Nah, jadi sekian yang bisa kami sampaikan. Jadi semoga bermanfaat.